Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Akuntansi Manajemen atau Accounting for Management. Perkenalkan, saya Rizka Wisawati selaku dosen pengampu dari mata kuliah ini. Kalian bisa panggil saya Ibu Rizka. Selamat datang buat teman-teman angkatan tahun 2020. Selamat menjadi mahasiswa. Semoga bisa beradaptasi dengan baik, bisa beradaptasi dengan smooth, terus kemudian juga tetap semangat walaupun kita belajarnya daring, tapi kita harus tetap optimis dan semangat gitu ya. Nanti ada waktunya kita bisa belajar tatap muka secara langsung, kayak gitu. Oke, di pertemuan kali ini saya akan sharing-sharing aja sama teman-teman tentang overview sedikit tentang mata kuliah ini gitu ya. Kita akan bicara tentang kontrak perkuliahan dan juga overview sedikit tentang akuntansi. Oke, deskripsi dari mata kuliah. Jadi mata kuliah ini akan bahas tentang mengenai siklus akuntansi dari praktek dan pembuatan laporan keuangan. Jadi fokusnya adalah belajar untuk dari mencatat transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan dan bisa memberikan informasi kepada pihak manajemen. Terus kemudian tujuan mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan karakter bisnis dan peran akuntansi. Yang kedua, mampu menganalisis transaksi dan membuat jurnal transaksi. Yang ketiga, mampu membuat jurnal penyesuaian. Dan yang keempat, mampu menjelaskan dan mempraktekkan siklus akuntansi mulai dari transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan. Terus kemudian ini adalah prosentase dari penilaian dan evaluasi. Jadi teman-teman nanti ketika perkuliahan akan ada saya berikan tugas, kuis, UTS, dan UAS, dan masing-masingnya memiliki proporsi masing-masing. Kalau tugas 20%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi kalau teman-teman itu tidak ikut UTS, pasti nilai teman-teman akan hilang 30%. Kalau teman-teman nggak ngerjain tugas, pasti nilainya berkurang 20% gitu ya. Tugas akan diberikan mungkin lebih dari sekali. Jadi ketika teman-teman nggak ngerjain satu tugas, mungkin belum tentu kehilangan 20%. Tapi kalau UTS atau UAS itu automatically gitu ya, karena cuma terjadi sekali, jadi ketika teman-teman nggak ikut, langsung hilang nilainya gitu ya. Kalau teman-teman semuanya dapat 100 tugasnya ngerjain semua, terus kemudian dapat nilainya 100, kuisnya 100, UTS-nya 100, UAS-nya 100, ya kalian akan dapat nilai 100 gitu, pasti dapat nilai A gitu ya. Tapi kalau ada yang belum maksimal, jadi akan menyesuaikan dengan persentasenya. Maksimalnya adalah 100. Terus kemudian ada penjelasan keaktifan, absensi, attitude, itu akan mempengaruhi nilai. Maksudnya adalah ketika contohnya teman-teman setelah dijumlahkan itu tadi nilai teman-teman ternyata 70 ya 70, tapi ternyata teman-teman itu kalau di kelas saat perkuliahan teman-teman itu aktif diskusi, tanya jawab, terus kemudian teman-teman absensinya bagus, attitude-nya sopan, itu akan mempengaruhi nilai. Dosen punya hak prerogatif untuk memberikan nilai tambahan. Jadi mungkin kamu yang tadinya 70 bisa jadi 80, bisa jadi 85, dari yang tadi nilainya AB bisa jadi A minus, bisa jadi A, kayak gitu. Jadi yang penting teman-teman harus bagus gitu di keaktifan dan absensinya jangan sampai ada yang bolong kayak gitu. Terus kemudian berikut adalah buku teks yang digunakan. Ada dari Syaiful Bahri, judulnya Pengantar Akuntansi berdasarkan SAK Etap dan IFRS, dari CV Andi Offset, dan juga Warren Carl S. James dari Salemba 4. Jadi dua buku ini yang digunakan ya. Terus kemudian outline perkuliahan. Outline perkuliahan saya sudah lampirkan di di classroom ya, silabus, nanti tulisannya silabus. Di situ sudah ada setiap minggunya kita akan belajar apa aja, itu sudah saya lampirkan di situ. Terus kemudian minggu satu bahas apa, minggu 2 bahas apa, terus kemudian juga tugas-tugasnya juga sudah dijelaskan di situ. Tugasnya minggu 1 ada apa enggak, minggu 2 ada apa enggak, itu udah jelas di situ. Terus kemudian kode of conduct. Kode of conduct adalah peraturan kelas. Peraturan kelas yang harus teman-teman patuhi gitu ya. Yang pertama terkait dengan presensi.
Presensi hanya boleh dilakukan selama jam perkuliahan, di luarnya dianggap alfa. Jadi oke, tentang peraturan nih ya, teman-teman harus bisa upgrade gitu ya, karena teman-teman sekarang udah udah menjadi mahasiswa, bukan lagi siswa gitu. Jadi teman-teman harus lebih bertanggung jawab, lebih tahu konsekuensi gitu ya. Ketika teman-teman nanti mengisi presensi itu di luar jam perkuliahan, contohnya perkuliahannya jam 12 sampai jam 3, teman-teman hanya boleh melakukan presensi di antara jam itu. Jika di luar jam itu akan dianggap alfa. Terus kemudian ketika teman-teman alfa melebihi ketentuan, kalau nggak salah ketentuannya itu 4 kali apa 5 kali 4 kayaknya, selama 1 semester kalian melebihi itu, maka dianggap kalian akan dinyatakan secara otomatis tidak lulus atau akan mendapat nilai E. Kalau kalian mendapat nilai E, maka kalian harus mengulang mata kuliah yang sama semester depan. Mungkin bukan semester depan, tapi semester depannya lagi gitu ya, bareng sama mahasiswa-mahasiswa baru tahun 2021 gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tuh, oh konsekuensinya seperti ini kalau saya alfa gitu. Jadi harus bertanggung jawab dengan tindakan diri sendiri kayak gitu. Selanjutnya, perkuliahan akan dilakukan melalui classroom dengan berbagai metode, penyampaian PPT, bahan ajar, diskusi tanya jawab melalui kolom komentar, penugasan, pemberian video, terus kemudian saya membuat video buat kalian ini juga, dan juga ada saatnya melakukan teleconference melalui Google Meet jika diperlukan. Tapi saya mungkin jarang ya menggunakan teleconference Google Meet karena takutnya akan banyak gangguan gitu, gangguan dari segi saya, nanti delay atau dari teman-teman juga gitu. Jadi kalau diperlukan baru saya menggunakan Google Meet gitu. Terus kemudian untuk perkuliahan daring yang kondusif, mahasiswa diharapkan fokus dalam perkuliahan daring, tidak mengerjakan kegiatan yang lain selama kuliah berlangsung gitu. Jadi jangan, kalau emang lagi benar-benar harus ngerjain sesuatu gitu, jangan ya kalian pergi gitu, jangan mentang-mentang nggak pakai Google Meet terus teman-teman akhirnya kuliahnya seenaknya sendiri gitu. Kita harus belajar untuk tanggung jawab gitu ya. Terus kemudian dosen akan mengecek kehadiran dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan daring, salah satunya dari keaktifan diskusi, kuis, dan penugasan. Jika ada kecurangan dalam ujian, akan diberikan sanksi, dan sanksinya itu tergantung juga jenis kecurangannya. Dan terakhir, mahasiswa wajib bertanggung jawab jika tidak memenuhi Code of Conduct, dan dosen berhak untuk memberikan sanksi terhadap berbagai pelanggaran dari Code of Conduct. Ini adalah alamat email dan nomor HP saya, mungkin bisa dihubungi jika memang ada hal yang perlu disampaikan yang sifatnya mungkin lebih lebih pribadi dan di luar jam perkuliahan gitu ya. Tapi kalau masih masalah perkuliahan, diskusi tentang materi, itu mungkin bisa di Google Classroom aja pada saat mata kuliah berlangsung. Terus kemudian kita akan masuk sedikit, kita overview tentang manajemen dan akuntansi. Kenapa kok kita jurusannya manajemen, tapi kita belajar akuntansi gitu? Memang terkait, sangat terkait. Pertama kita paham dulu lah artinya manajemen itu apa. Jadi manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan pengendalian. Jadi kalau gampangannya biasanya kalau kita menghafal, manajemen itu adalah planning, organizing, leading, and controlling. Planning terkait dengan perencanaan, organizing, pengorganisasian atau pengelolaan, terus yang ketiga koordinasi atau leading atau kepemimpinan, dan pengendalian atau controlling. Jadi POLC, planning, organizing, leading, and controlling. Apa yang direncanakan, apa yang diorganizing, sumber dayanya, agar mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dalam hal ini apa? Visi dan misi yang tercapai secara efektif dan efisien gitu ya. Jadi melakukan POLC terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, sekarang pertanyaannya bedanya efektif sama efisien itu apa? Kalau efektif itu dia maksud tujuannya tercapai sesuai rencana atau dia fokusnya terhadap goal, terhadap hasil. Contohnya ketika saya dosen, saya minta kalian untuk gimana caranya, pokoknya kalian harus dapat nilai UAS 100.
Jadi kalian fokus gimana caranya, pokoknya dapat nilai 100, terserah saya mau pakai menghafal malam, saya mau pakai sistem sistem apa namanya, mempersiapkan dari sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, terserah, yang penting gimana caranya dapat UAS nilainya 100. Itu berarti goal fokus. Tapi kalau efisien itu bagaimana caranya, bukan cuma fokus terhadap hasil tapi juga terhadap proses atau proses fokus. Ya, jadi efisien itu berarti manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu, gitu ya. Jadi kalau contohnya masalah UAS gitu ya, kalau UAS-nya saya bilang iya, kalian harus gimana caranya lah bisa efisien, ya berarti kalian harus mampu untuk mengelola waktunya dengan baik, jangan mepet-mepet, terus kemudian apa namanya, ya prosesnya dibuat sebaik mungkin gitu. Jadi nggak cuma fokus sama tujuannya doang gitu. Kalau kadang-kadang itu tujuannya bagus, iya dapat 100 bener, tapi caranya salah gitu, dia nyontek lah apa segala macam, kan jadi nggak efisien, jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, apakah berarti efek harusnya efisien aja, nggak perlu efektif? Ya nggak bisa juga. Orang kadang-kadang juga kalau fokus sama proses, jadinya hasilnya juga mereka mereka juga apa namanya, mengindahkan gitu ya. Jadi lebih baik efektif sama efisien ini harus sama-sama balance kayak gitu. Oke, jadi manajemen itu ya planning, organizing, leading, controlling untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akuntansi. Akuntansi atau accounting itu dalam bahasa Indonesia artinya menghitung. Nah, akuntansi itu adalah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh manajer yang berkepentingan untuk menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang akuntansi disebut akuntan. Sekarang udah jelas apa kaitannya antara manajemen sama akuntansi. Ya, akuntansi menghasilkan informasi. Informasi tersebut digunakan oleh manajer. Dalam hal ini adalah orang manajemen berarti ya, manajer untuk pengambilan keputusan. Ya, jadi contohnya orang akuntansi menghasilkan laporan keuangan. Di laporan keuangan itu tertera, oh aset perusahaan sekian sekian sekian, hutang perusahaan sekian 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 gitu ya. Terus kemudian penjualan perusahaan tahun ini sekian, tahun lalu sekian, dan lain sebagainya. Nah, informasi tadi itu siapa yang pakai, yang menggunakan itu siapa? Pihak manajemen. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Oh, ternyata hutang saya segini, berarti saya jangan hutang dulu deh, saya nggak berhutang tahun ini. Itu kan berarti keputusan manajemen. Atau enggak terkait dengan pencatatannya gaji gitu ya. Oh, pengeluaran gaji tahun sekian segini segini, tahun ini segini segini segini. Nah, terus kemudian orang manajemen butuh data tersebut untuk membuat keputusan terkait dengan SDM gitu ya. Jadi akuntansi itu yang menyajikan datanya, informasi, sedangkan manajemen yang menggunakan datanya untuk dilakukan analisa dan pengambilan keputusan. Gitu ya. Masuk linknya. Jadi kalau ditanya kenapa kok butuh manajemen, kok harus tahu akuntansi? Iya, supaya kita paham dengan apa yang dikerjakan oleh akuntansi, sehingga ketika ada yang salah dalam penyajian informasi itu kita bisa tahu. Kita jangan sampai ketika akuntansinya salah nih ya, yang sebenarnya pencatatannya salah, sebenarnya profitnya, keuntungannya 10 juta gitu, tapi ditulisnya di sana 15 juta biar terlihat seperti untung banget. Kalau manajemen nggak tahu akuntansi, ya dia terima aja. Kalau akhirnya kita salah membaca, salah menganalisa, akhirnya salah mengambil keputusan, kan merugikan organisasi ya. Jadi kita jadi punya sense of apa namanya, bisa paham gitu. Oh, ini kayaknya salah deh. Kita jadi tahu akar-akarnya karena kita paham tentang akuntansi gitu. Tapi kita juga nggak perlu tahu yang sampai mendalam banget. Yang penting kita tahu gitu. Jangan sampai kita istilahnya cuma tahu jadi kayak gitu. Nah, ini apa namanya,
Selanjutnya ini adalah proses yang tadi ya. Jadi kalau manajemen ngomongin proses kegiatan POLC, Planning, Organizing, Leading, Controlling, untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Poin dari manajemen adalah pengambilan keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan, manajemen butuh informasi terkait dengan keuangan, data ya, data keuangan, informasi keuangan. Nah, sedangkan informasi keuangan itu bisa terkait dengan informasi keuangan pemasaran, mungkin biaya biaya promosi, terus kemudian informasi keuangan juga bisa di SDN, misalnya biaya gaji dan lain sebagainya gitu, dan itu semua akan dicatat oleh pihak akuntansi gitu ya. Jadi that's why akuntansi sangat terkait gitu dengan manajemen. Nah, di sini kalau kalian tahu manajemen itu kan kalau di bidang-bidangin itu ada banyak gitu ya. Ada manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen pemasaran, manajemen SIM gitu ya. SIM atau sistem informasi manajemen. Kalau SDM ngurusin terkait dengan manusia, terkait dengan penggajian, rekrutmen dan lain sebagainya. Dan ini tuh semua tuh saling terkait gitu. Di dalam SDM kita ngomongin keuangan. Karena apa? Karena ngomongin gaji, biaya, dan lain sebagainya. Di dalam keuangan kita ngomongin SDM juga, karena yang ngerjain siapa? Yang ngerjain kan juga SDM. Yang ada di staf keuangan, apa segala macam itu kan juga diurusin oleh SDM, pengembangannya, rekrutmennya, dan lain sebagainya. Jadi semuanya ini saling terkait gitu. Terus kemudian pengertian perusahaan. Jadi, perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk, baik barang maupun jasa, kepada para pelanggannya. Sebuah organisasi. Nah, organisasi itu adalah sekumpulan lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama. Itu namanya organisasi. Kalau perusahaan tujuannya jelas, yaitu memperoleh keuntungan. Nah, tujuan perusahaan yang memperoleh keuntungan itu biasanya disebut sebagai perusahaan dengan profit oriented atau organisasi profit oriented, atau orientasinya adalah profit, keuntungan. Memang ada perusahaan yang tidak profit oriented, ada namanya perusahaan atau organisasi nirlaba, dari kata nir and laba. Nir itu sempit, laba itu keuntungan. Jadi keuntungannya sedikit, sempit gitu. Contohnya apa? Yayasan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, terus kemudian yayasan panti jompo, terus kemudian seperti itu. Mereka kan juga tetap kita bisa.com gitu. Mereka mengambil profit tapi sangat sedikit, dan biasanya itu juga digunakan untuk operasional dari perusahaan atau organisasi tersebut. Demikian. Terus kemudian ya, organisasi laba lebih memprioritaskan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jenis perusahaan juga dibagi berdasarkan jenis usahanya atau produk yang dijual atau dihasilkan. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur, kedua perusahaan dagang, yang ketiga perusahaan jasa. Kalau perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah input atau raw material atau bahan baku menjadi output, produk jadi, finishing good, yang kemudian selanjutnya dijual kepada pelanggan. Contohnya pabrik sepatu, pabrik garment, perusahaan perakit mobil, dan sebagainya. Jadi dia dia buat dari awal kayu, terus kemudian dia buat menjadi kursi. Berarti kan dari raw material, bahan baku, menjadi bahan jadi. Itu namanya perusahaan manufaktur. Input, proses, output. Sedangkan kalau perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang menjual produk atau barang jadi yang dibelinya dari supplier atau pemasok. Perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang tersebut, ya. Contohnya seperti supermarket, Indomaret, Alfamart, toko encerat, toko kelontong, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga adalah perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa berarti barang yang dijual ini intangible atau tidak terlihat. Ya, itu seperti layanan servis kepada pelanggannya, contoh salon, rumah sakit, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Oke, kita next. Selanjutnya, ada 3 tipe organisasi bisnis. Yang pertama, proprietorship, yang kedua, partnership, yang ketiga, corporation. Kita pakai bahasa Inggris sedikit, tapi saya jelasinnya bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, proprietorship atau perseorangan.
yaitu dimiliki oleh satu orang individu saja. Jadi bisnis ini dimiliki hanya oleh satu orang aja. Seperti kalian lihat ini tokonya namanya cuma Joe, karena yang miliki cuma Joe aja gitu ya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, mudah untuk dikelola, easy in organizing. Mudah untuk dikelola karena ya nggak ribet, cuma sendiri aja, kita nggak perlu koordinasi dengan yang lainnya gitu. Yang kedua, low cost of organizing. Costnya rendah, biayanya rendah karena ya itu tadi tidak perlu banyak administrasi dan lain sebagainya. Tapi disadvantage-nya apa? Kekurangannya apa? Adanya limited source of financial research. Jadi adanya kekurangan pendanaan karena yang nanamin modal cuma si Joe. Kalau kekurangan ya udah kita nggak bisa ngambil, kita nggak bisa minta ke apa namanya pemilik yang lain karena itu cuma kita gitu loh. Jadi adanya keterbatasan sumber dana. Sedangkan yang kedua adanya unlimited liability atau adanya kewajiban yang tidak terbatas. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika terjadi kerugian, itu yang rugi bukan cuma tokonya tapi juga Joe-nya. Jadi katanya tokonya si Joe ini rugi. Terus kemudian dia harus membayar utang yang nggak terbayarkan sampai 500 juta. Ya kalau emang perusahaan nggak punya uangnya ya Joe harus memakai uang pribadinya gitu untuk menanggung kerugian dari apa namanya bisnisnya dia. Nah, karena dia perseorangan gitu ya. Jadi unlimited liability, nggak nggak terbatas gitu tanggung jawabnya sampai uang pribadi juga bisa kepake kayak gitu. Oke, selanjutnya partnership itu adalah dimiliki oleh 2 atau lebih individu atau biasa kalau Indonesianya biasa kalian disebut dengan CV. Nah, advantage-nya apa? More financial resource dan proprietorship. Jadi sumber dananya lebih banyak daripada kalau cuma sendiri karena ada 2 orang, kalau di sini ada Joe and Marty. Jadi yang apa namanya memberikan dana bukan cuma Joe aja tapi ada si Marty. Terus kemudian keuntungan selanjutnya adanya additional management skill, adanya penambahan skill management ya karena ada si Marty. Jadi kita apa namanya bisa berdiskusi gitu kan untuk ambil keputusan jadi lebih ada apa namanya tambahan lagi tuh ide-idenya gitu. Disadvantage-nya apa? Unlimited liability juga ya sama. Kalau perusahaan rugi, kalau perusahaan punya kewajiban, Joe dan Marty ini harus sama-sama tanggung jawab tidak terbatas. Nah, yang terakhir adalah korporasi ya atau PT. PT ini lebih dari satu apa namanya? Lebih dari satu pemilik dan yang jelas adalah dia sudah terorganize di bawah apa namanya? Legal atau di bawah hukum yang jelas gitu. Jadi dia sudah apa namanya? Mengurus syarat-syarat pendirian sebuah perusahaan. Jadi dia di bawah payung hukum yang jelas. Keuntungannya apa? Yang pertama, the ability to obtain large amount of research. Jadi ada apa namanya kemungkinan untuk mendapatkan jumlah dana yang sangat besar karena ya gitu. Karena pemegang sahamnya banyak, apalagi kalau contohnya perusahaannya TBK. TBK itu apa? TBK itu perusahaannya terbuka, semua orang bisa masukin uang untuk menanamkan saham dia, untuk menanamkan dana. Jadi kalau perusahaan butuh uang ya tinggal apa namanya, tinggal uh, mengeluarkan saham gitu. Jadi sumber dananya banyak ya. Sedangkan disadvantage-nya adalah double taxation atau adanya double pajak. Pajaknya dikenakan 2 yaitu pajak si apa namanya? Pajak CNM incorporation ya, pajak bisnisnya dan juga pajak perseorangan. Jadi ada 2. Yang kena pajak dua kali gitu ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada bisnis strategik. Bisnis strategik adalah seperangkat perencanaan dan action yang terintegrasi untuk yang didesain untuk meningkatkan
daya saing terhadap kompetitor. Ini dilakukan untuk memaksimalkan profit atau laba. Jadi poinnya adalah seperangkat perencanaan dan action untuk meningkatkan daya saing terhadap kompetitor agar bisa memaksimalkan profit. Itu adalah bisnis. Nah, bisnis strategi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang namanya strategi low cost. Kalau low cost berarti strategi biaya rendah. Gimana caranya biaya rendah? Yaitu gimana caranya perusahaan bisa menghasilkan barang tapi biayanya itu rendah. Mungkin dia mengambil bahan baku yang memang rendah, terus kemudian dia mengkat biaya pemasaran. Gimana caranya supaya dia low cost lah. Nah, itu contohnya seperti mungkin kayak kalau HP gitu ya. Mungkin HP Xiaomi. Dia bisa memberikan barang yang bisa bagus, bisa bersaing di kompetisi, tapi dengan harga yang murah. Kenapa bisa murah ya? Karena dia menerapkan low cost. Dia bisa mengendalikan biaya produksinya dia yang rendah sehingga dia bisa menghasilkan barang dengan harga yang rendah. Nah, itu jadi bisnis strateginya dia. Jadi dia terkenal di pasaran, oh walaupun dia murah, tapi dia bisa bersaing kok, dia bagus kok, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah under bisnis strategi yang namanya diferensial strategi atau strategi diferensiasi. Kalau yang tadi ngandelin masalah biaya rendah, kalau ini ngandelin masalah unik, different, beda. Saya ini walaupun harganya mahal tapi beda. Kenapa nggak ada yang bisa bikin seperti saya? Contohnya mungkin Apple gitu ya. Apple walaupun mahal tapi tetap banyak peminatnya. Karena apa? Ada beberapa hal fitur yang dia buat itu nggak bisa disamain dengan Android misalnya seperti itu. Jadi dia menggunakan strategi diferensiasi. Gitu. Nah, untuk dalam membuat strategi bisnis itu juga ada yang namanya value chain of business atau rantai bisnis ya, rantai nilai dari bisnis. Jadi kan kalau bisnis itu kalau dibikin seperti rantai itu ada input, proses, output, baru sampai ke customer. Nah, setiap bagian-bagian atau setiap rantai tadi itu kita bisa menambahkan value atau menambahkan nilai supaya bisa menambahkan nilai keunggulan di mata customer gitu ya. Ada yang input, contohnya input adalah kita anggapnya ini adalah perusahaan Supermie, Indomie gitu ya. Inputnya gimana cara memberikan value yang baik di input ya, berarti kita harus ngambil supplier yang bagus, tepungnya yang bagus, terus kemudian harganya yang bagus dan lain sebagainya. Terus kemudian bisnis processingnya kita menggunakan alat-alat yang ternyata bisa menghasilkan mie yang banyak, mie yang bagus dan sebagainya. Terus kemudian product and services, gimana caranya produknya itu sesuai dengan permintaan. Terus kemudian nggak ada yang barang reject dan lain sebagainya. Terus kemudian terakhir customer value, gimana cara kita merawat customer kita, atau contohnya kita memberikan garansi, terus kemudian dan sebagainya, itu masuk ke dalam customer value. Jadi yang namanya strategi itu bukan cuma di produknya aja, tapi juga bisa dimulai dari input, proses, output sampai ke customer value-nya gitu. Oke, selanjutnya bisnis stakeholder atau stakeholder bisnis. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang terkait dalam sebuah bisnis. Punya keterkaitan, namanya stakeholder. Nah, stakeholder itu ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal. Kalau stakeholder internal berarti semua yang ada di internal perusahaan, dalam perusahaan bisa karyawan, bisa contohnya kalau kita bilang bisnisnya adalah Winsa gitu ya.
kalau stakeholder internal itu ya dosen, ya tenaga administratif, ya satpam, itu semua internal. Terus kemudian kalau eksternal apa? Ya bisa jadi mahasiswa, terus kemudian dinas pendidikan, dinas menteri agama dan lain sebagainya, itu eksternal. Pemerintah itu eksternal gitu ya. Selanjutnya, nah, pengguna informasi akuntansi itu ada pemakai internal, dalam hal ini bisa jadi direktur dan manajer keuangan, direktur operasional, manajer, supervisor, produksi, manajer pemasaran, dan manajer SDM juga bisa menggunakannya, memerlukannya. Terus kemudian kalau eksternal, investor, kreditur, pihak bank, pemerintah, OJK. Pemerintah butuh informasi akuntansi perusahaan buat apa sih? Buat menilai pajak gitu ya. Dia harus tahu mana laporan keuangannya gitu, supaya pemerintah mau mengenakan pajak buat bisnis tersebut. Nah, itu kan juga butuh akuntansi karena butuh laporan keuangan gitu ya. OJK, ekonom, praktisi, dan analis. Oke. Bisnis etik atau etika bisnis. Nah, dalam menjalankan sebuah bisnis perusahaan, kita harus memperhatikan etika bisnis. Jadi, etika bisnis itu lebih kepada bagaimana caranya kita dalam menjalankan bisnis tersebut. Apakah sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat? Kalau semakin tinggi lagi, apakah sesuai dengan hukum yang ada di masyarakat? Gitu ya. Tapi biasanya kalau etika itu tidak semua etika itu diatur dalam hukum gitu. Jadi, tapi sebaik-baiknya kita dalam berbisnis adalah memperhatikan bisnis etik. Gitu. Terus ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghindari berbagai pelanggaran etik walaupun itu kecil gitu. Jadi sebisa mungkin untuk jangan melanggar etika gitu, walaupun itu sedikit. Contohnya tidak memberikan apa ya? Berikut adalah asumsi dasar dari akuntansi. Yang pertama, asumsi unit meter atau monetary unit assumption, yaitu data transaksi yang dihasilkan atau dilaporkan dalam catatan akuntansi itu dinyatakan dalam satu satuan mata uang atau unit moneter. Yang kedua, economic atau business entity assumption atau asumsi kesatuan usaha, yaitu adanya pemisahan pencatatan antara transaksi perusahaan dengan transaksi pemilik. Jadi antara bisnis sama pemiliknya itu beda, ya. Keuangannya beda. Jangan asal ngambil uang bisnis gitu untuk keperluan pribadi, jangan. Semuanya harus punya pembukuan atau punya transaksi catatan masing-masing. Yang ketiga, accounting atau time period assumption. Jadi informasi akuntansi itu dibutuhkan atas dasar ketepatan waktu umur aktivitas perusahaan. Bisa bulanan, 3 bulanan, semester, atau tahunan. Jadi pertanggungjawaban catatan itu ada waktunya. Oh, ini catatan dalam waktu awal tahun sampai akhir tahun. Jadi seperti itu. Terus kemudian going concern assumption atau asumsi kesinambungan hidup, yaitu perusahaan didirikan dengan tujuan akan tetap terus beroperasi dalam waktu yang tidak terbatas. Oke. Selanjutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajiannya dalam bentuk laporan keuangan yang mana biasanya bermanfaat bagi pihak eksternal. Jadi stakeholder-nya adalah eksternal. Perusahaan misalnya bank, pemerintah, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Jadi contohnya pihak Unilever. Contohnya ini perusahaan Unilever ya. Terus kemudian perusahaan Unilever ini mau utang bank gitu ya, Terus kemudian banknya karena butuh menilai kelayakan kredit dari Unilever, ditanya lah mana laporan keuangannya. Ya, maka dari itu yang diperlukan adalah akuntansi keuangan. Jadi ada laporan keuangan yang memang khusus dibuat untuk pihak-pihak eksternal gitu. Ada beberapa data-data yang memang nggak dikasih tahu tuh di eksternal, hanya ada internal. Itu berarti menggunakan akuntansi keuangan. Sedangkan yang kedua adalah akuntansi manajemen.
Kalau akuntansi manajemen kebalikannya dari akuntansi keuangan, namanya juga manajemen, berarti internal. Gitu ya, penggunanya adalah internal. Biasanya data-datanya adalah data-data yang lebih real dan mungkin ada beberapa data-data yang lebih sifatnya personal atau tidak diperbolehkan untuk eksternal tahu. Biasanya itu adalah akuntansi manajemen. Terus kemudian yang ketiga ada akuntansi biaya. Kalau akuntansi biaya itu berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. Contohnya ketika mau memproduksi suatu produk gitu, terus kemudian akuntansi dari biaya pengadaannya, biaya untuk bahan bakunya, biaya untuk mesinnya, dan sebagainya itu masuk ke akuntansi biaya. Terus kemudian yang terakhir ada akuntansi audit. Kalian mungkin sudah dengar audit. Nah, audit ini bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Disebut auditing. Jadi audit itu adalah pemeriksaan. Pemeriksaan apakah laporan keuangan yang disajikan itu sudah tepat, udah benar, udah sesuai gitu. Audit itu bisa audit eksternal, bisa audit internal, jadi sama juga. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak jelas atau perlu ditanyakan, bisa dituliskan di kolom komentar dan kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.